Bismillahirrahmanirrahim. Istilah ulama ini rancu dalam pandangan orang awam. Di kampung, orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab tapi pintar mimpin ngedoa. Pintar umpamanya ngajar iqra. Itu sudah disebut ulama ya. Padahal dia umpamanya ilmunya kurang. Tajwid makhrajnya banyak keliru, banyak salah. Apalagi nahwu sharaf dia nggak paham. Dia khutbah pakai bahasa Arab dengan dibaca. Dibaca, dia nggak ngerti apa isinya, tapi dibaca, disampaikan. Itu saja di kampung sudah disebut kiai, disebut ustaz, disebut ulama ya. Nah, ini dalam pandangan orang awam, termasuk di Timur Tengah, termasuk di Saudi. Orang yang produktif menulis tentang Islam disebut ulama. Disebut minimalnya da'i, karena memang dia menyeru mengajak umat kepada akidahnya. Dan ketika dia melakukan penyimpangan yang fatal, baik penyimpangan dalam masalah akidah atau penyimpangannya merupakan tindakan subversif. Subversif itu salah satunya adalah menggoyangkan legalitas dari pemerintah yang sedang berkuasa, lalu menggoyangkannya itu menyerangnya atas nama agama. Saya yakin di negara manapun orang seperti itu dikenakan undang-undang tindak pidana apa? Subversif. Dan itu bisa mengacaukan pemikiran orang dan bisa menimbulkan kondisi yang crowded di tengah-tengah masyarakat. Hilang kepercayaan kepada penguasa karena hasutan. Orang seperti itu gimana kan? Tentu saja dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan itu juga di Indonesia berlaku ya. Nah, oleh karena itulah kemudian diberitakan oleh orang-orang yang tidak suka. Pemerintah Saudi menahan ulama besar. Tanpa melihat apa kasusnya, apakah besar, apakah tidak gitu kan. Tapi yang jelas menurut undang-undang yang berlaku di sana, itulah yang diberlakukan. Tapi diekspos oleh orang-orang yang tidak suka, para ulama ditangkepin, dipenjara tanpa disidang dan diperlakukan secara zalim. Itu yang diekspos. Itu fitnah tentu saja ya. Itu tidak didasarkan kepada fakta, tapi hanya dihembuskan oleh orang-orang yang ingin mendiskreditkan Islam. Bagaimana caranya ingin mendiskreditkan umat Islam? Pertama, mana negara yang mewakili aspirasi umat Islam? Itu aja sudutkan. Mana negara yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di dunia? Mana? Ya tentu saja Saudi. Di sana ada Mekah, ada Madinah. Di sana berlaku hukum Islam. Satu-satunya negara yang memberlakukan aturan Islam seperti adanya rajam bagi para pezina, adanya cambuk bagi para pemabuk, adanya potong tangan bagi para pencuri dan seterusnya. Di sana diberlakukan. Di negeri lain tidak ada. Ya, kalau mau menyudutkan Islam, maka tembaklah negeri yang menerapkan aturan Islam, dengan sendiri citra kaum muslimin akan tercoreng, citra Islam akan tercoreng. Makanya banyak pihak ingin memojokkan negara Saudi, karena kalau ini terpojokkan, hilang kepercayaan umat Islam dunia terhadap Saudi, maka sudah runtuhlah kekuatan kaum muslimin. Di sanalah kiblat kaum muslimin. Di sanalah kota lahirnya Islam dan kaum muslimin. Di sanalah ada Ka'bah kiblatnya kaum muslimin. Kalau ini sudah hancur kepercayaan masyarakat atau kaum muslimin dunia terhadap itu, maka Islam sudah runtuh sudah. Ya. Makanya salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam melalui mulut-mulut kaum muslimin yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran orang kafir, mereka berusaha menyudutkan negeri yang mewakili kaum muslimin di dunia ini. Itu yang harus kita waspadai, termasuk salah satunya adalah berita-berita yang diselewengkan tentang ditangkapnya orang-orang yang dilabeli dengan ulama besar, lalu ditangkap, dipenjara hanya karena kezaliman penguasa. Ini yang diekspos. Dan ini adalah fitnah semata-mata. Wallahu a'lam.